Pemirsa, semakin seru perbincangan polemik kita malam ini, sidang polemik skors dicabut. Silakan Bang Latif. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita sambut dulu tamu kita yang ke-9, Pak Saifullah Tamliha, anggota Komisi 1 DPR. Selamat malam. Ya. Saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, pihak kepolisian, juga pihak intelijen merasa sebagai sebuah langkah preventif, boleh-boleh saja melakukan penangkapan itu. Sementara pihak yang tersangka atau yang ditangkap tentu, loh kami sudah ditangkap, lalu kemudian dibebaskan, toh ada cedera nama. Bagaimana menjembatani kedua hal tersebut? Oke. Halo. Kita hargai ya kewenangan kepolisian untuk menegakkan hukum, ya apapun tuduhannya, sepanjang polisi punya dua alat bukti ya untuk menentukan tersangka. Hanya saja ya ketika menerapkan penangkapan pada pagi hari itu, ketika saya mendengar itu saya merasa berada 10 tahun 16 tahun yang lalu. Sebelum reformasi? Sebelum reformasi ya. Ketika pasal makar belum laku. Waktu itu masih Supersip, undang-undang Supersip. Itu lebih kejam karena penafsirannya lebih karet dari yang sekarang ini. Oke, itu satu. Jadi bagaimanapun juga harus kita hargai polisi dengan mekanisme KUHAP-nya, ya kita hargai itu. Tapi juga mestinya saya bilang ketika menangkap mestinya juga pakai terminologi KUHAP. Maksud saya ya tidak perlu pagi-pagi lah, dipanggil siang ditangkap gitu ya, biasa gitu. Jadi tidak mengagetkan orang gitu ya, tidak mengagetkan dan tidak membawa kita kepada suasana yang lalu gitu. Nah itu satu. Yang kedua, pengertian makar pun sebenarnya kalau kita melihat Kamus Bahasa Indonesia itu menyerang ya untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi KUHP sendiri membagi tiga pengertian. Yang pertama, mau membunuh presiden atau wakil presiden yang sedang berkuasa. Ya. Yang kedua, berusaha memisahkan sebagian atau seluruhnya wilayah Indonesia. Dan ini banyak diterapkan pasal ini sehabis reformasi itu di Papua. Karena tiap kali orang Papua pasang bendera. Begitu pasang bendera langsung 106. Tiap kali pasang bendera 106. Ya. Penerapan itu apakah kemudian ketika terjadi dulu upaya perampasan kekuasaan baru boleh ditangkap atau boleh preventif seperti yang sekarang sedang berlangsung ini? Nah, ketika makar yang sekarang dipakai makar pengertian yang ketiga, menggulingkan kekuasaan 107. Ya. Nah, kalau kerangkanya KUHAP, mestinya harus ada dua alat bukti yang cukup. Ya, dua alat bukti yang cukup, baru ada kewenangan untuk menangkap atau menentukan orang sebagai tersangka atau menangkap dan menahan umpamanya. Kalau rekaman-rekaman seperti tadi itu surat kemudian apakah bukan merupakan alat bukti yang cukup? Nah itu bisa jadi perdebatan. Gini, ini kan dikenanya 107. Ya, 107 ini agak jarang gitu. Karena yang 104 umpamanya mau membunuh itu kalau kita kembali ke belakang ketika pembunuhan Presiden Soekarno, percobaan pembunuhan waktu sholat Idul Adha, itu 104 tuh bisa kena. Enggak mungkin itu terjadi. 106 itu pasang bendera saja sudah bisa kena 106. Tapi 107 ya itu mestinya ketika mau diterapkan harusnya kita lihat juga, karena gini loh, penggulingan kekuasaan ya ada juga yang bisa dilakukan secara resmi. Sekarang Undang-Undang Dasar kita pasal 7A itu mengatur soal pemakjulan presiden. Kalau presiden melakukan tindak pidana, artinya ada juga cara-cara yang sah sebenarnya. Artinya datang ke DPR kemudian meminta ada sidang istimewa itu sudah merupakan masuk upaya makar. Kalau menurut saya ya memang kan mekanismenya seperti itu. Mekanismenya ada keberatan ada tindak pidana yang dilakukan presiden, kemudian DPR mengajukan ke Mahkamah Konstitusi kembali lagi ke MPR, baru MPR bersidang memutuskan untuk memakjulkan atau tidak. Itu mekanismenya. Nah sekarang ada warga masyarakat yang punya aspirasi, kan sebenarnya salurannya cuma dua, ya 3 lah, ya yang satu lewat partai kalau dia berpartai, yang 2 lewat pers kalau dia tidak punya partai, yang ketiga bisa disampaikan ke DPR atau MPR. Nah kalau MPR kemudian melaksanakan sidangnya, yang makar itu MPR. Artinya ungkapan bahwa makar harus ada kelompok bersenjata di belakangnya bisa tidak berlaku. Nah itu juga sebenarnya ada jurisprudensi mengenai itu. Yang namanya makar perebutan kekuasaan itu harus ada persiapan persenjataannya.
itu sebenarnya mestinya itu saya katakan tadi mestinya lebih jauh harusnya dikaji ke sana gitu. Oke. Ya. Karena apa? Saya khawatir ini akan bukan membunuh, maksud saya meredam kebebasan kita untuk berpendapat gitu. Tadi kan ada dikemukakan ada yang takut untuk berbeda pendapat atau apa gitu. Nah, itu kalau saya begitu. Oke. Apakah tadi yang sampaikan bahwa preventif, ini hanya soal preventif. Apakah kemudian itu boleh diterapkan penangkapan seperti yang dilakukan kepada klien Anda? Ya, ini seharusnya dalam teori hukum itu kan ada kausalitas. Jadi harus dicari juga ini dasar pokok persoalannya apa. Mengapa kemudian tokoh-tokoh ini bisa berkumpul, aktivis-aktivis ini dipersatukan, sharing gagasan, berdiskusi dan lain sebagainya. Karena pertamanya ini kemudian soal isu penegakan hukum. Oke. Penegakan hukum kasus Pak Ahok. Gitu. Nah, ini harusnya dilihat ke sana. Jadi mereka itu dipersamakan oleh isu itu, penegakan hukum. Ketika kemudian berdiskusi, sharing dan lebih jauhnya, ada kemudian kan karena banyak kepala dan lain sebagainya, ini bagaimana mengkritisi pemerintah untuk menegakkan hukum. Ya. Nah, keluarlah kemudian petisi-petisi soal penegakan hukum satu, yang kedua soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi menurut saya ini agak terlalu jauh lah untuk ke makar ya. Para ahli juga kan sudah menyatakan demikian gitu. Tapi tadi bahwa kepolisian itu punya hak ya dan lain sebagainya dalam rangka preventif. Memang dijamin undang-undang. Ya, itu kita hargai. Hanya kemudian tadi seseorang itu diterapkan tersangka kan ini punya konsekuensi. Ya. Nah ini yang kemudian harus kita juga matang dalam soal ini. Apa kemudian bukti-buktinya coba kalau bisa juga disampaikan ke masyarakat, ya kan? Baik. Seperti apa sebetulnya? Masyarakat harus tahu itu. Karena ini sangkaan serius begitu kan? Ya. Jadi masyarakat juga menunggu menurut saya. Belum lagi kemudian kawan-kawan yang lain yang ditersangkakan seperti halnya Bu Ratna ya tadi juga beliau ingin menyampaikan sangat keberatan dengan status tersangka ini. Ada konsekuensi apa yang diderita atau diterima Mbak Ratna? Jadi gini, saya pikir polisi harus bikin gelar perkara aja. Jadi jangan pakai tunggu nanti di pengadilan apa orang saya di BAP nggak ada yang nyambung sama sekali. Saya ini merasa dihina, saya merasa difitnah, saya dipermalukan untuk sesuatu yang aku nggak lakukan. Tanggung jawab kepolisian apa? Apa tanggung jawab kepolisian? Saya harus lapor lagi. Pak Tito kulaporin menghina aku gitu. Come on, udahlah lakukan sesuatu tindakan yang ada prosedurnya. Prosedurnya misalnya gelar perkara. Tunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa aku tersangka karena kalau dikaitkan dengan BAP nggak ada. Ya. Dan aku merasa ya ada kecurigaan aku nih karena kebetulan nih yang yang tersangka ini orang-orang yang memang sangat kritis tentang konstitusi kita. Konstitusi kita pernah diamandemen dan amandemen itu membuat nilai-nilai Pancasila itu hilang ya. Baik. Dan sekarang diganti dengan nilai-nilai individualisme, liberalisme, imperialisme. Nah, jangan-jangan ini yang dimaksud Jadi, makar. Sebab jauh kalau ke ini depan. yang dimaksud makar, ini salah banget. Oke. Salah banget. Jangan sampai kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang kritis atau siapa saja tidak boleh membicarakan apa-apa tentang konstitusi kita. Oke, saya ke Pak Martinus sebentar karena tadi usulan gelar perkara, mungkin itu Pak Martinus dilakukan gelar perkara untuk kasus ini? Ya, kalau gelar perkara sudah dilakukan oleh pihak Terbuka? internal sehingga menetapkan tersangka itu sudah dilakukan gelar perkara. Ya. Tapi tentu gelar perkara secara internal dilakukan ya. Itu satu tapi saya ingin memberi catatan begini. Kita ini sudah memilih sepakat untuk memiliki sistem demokrasi. Ada isu-isu utama di dalam sebuah sistem demokrasi. Ada namanya di situ HAM, ya, ada 4 kata untuk HAM itu. Menjunjung, menghormati, menegakkan, melindungi HAM. Ya. Di dalam HAM itu
ada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Itu satu ya. Ada isu lingkungan hidup. Ya. Ada isu clean and good government. Ada isu transparansi dan akuntabilitas publik. Dan ada satu yaitu isu soal hukum yang dijadikan panglima, supremasi hukum. Tapi kalau itu sudah melanggar koridor-koridor hukum, tentu hukum itu harus ditegakkan, ya. Hukum harus ditegakkan di situ. Nah, dalam hal ini penyidik Polri itu diberi kewenangan untuk melakukan satu operasionalisasi hukum yang ada. Ada pasal-pasal di situ yang terkait tadi delik formil, delik material, yang tidak menunggu akibat dulu, tetapi begitu ada persiapan, ada perencanaan bisa dikenakan satu pembukaan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang sah, itu adalah bagian dari mengoperasionalkan hukum yang sebagai negara demokrasi ada koridornya di situ. Nah, yang kemudian yang perlu juga dipahami bahwa dalam hal ini semua informasi tentang penyelidikan, tentang penyidikan itu oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu menjadi informasi yang dikecualikan. Saya kira Jadi tidak mesti harus ada gelar terbuka, bisa artinya ada yang tidak bisa dibuka untuk publik karena memang Undang-Undang KIP itu menyatakan demikian di pasal 17. Namanya informasi yang dikecualikan. Ada informasi itu dua jenisnya, informasi terbuka dan informasi tertutup. Informasi terbuka itu adalah informasi yang serta-merta setiap saat dan berkala. Tertutup itu dikecualikan. Artinya begini, saya ingin menyampaikan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh publik, namanya informasi publik, itu memiliki informasi yang dikecualikan, yang tertera di dalam pasal 17. Informasi publik itu apa? Adalah informasi yang dikeluarkan oleh badan publik. Siapa badan publik? Badan publik adalah lembaga, kementerian atau organisasi yang menyelenggarakan praktek-praktek pekerjaannya yang didukung oleh anggaran belanja negara, daerah atau dari luar negeri atau dari masyarakat. Jadi artinya memang informasi publik itu tidak bisa semua disampaikan khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi memang harus nunggu di pengadilan nanti. Saya kira itu bagian informasi itu bisa dibuka. Informasi yang dikecualikan itu bukan selamanya harus tertutup, itu bisa dibuka dengan melakukan permohonan informasi. Ya. Kepolisian itu menggunakan pasal selain 107, dia menggunakan pasal 87 dan 110. 87 itu niatnya sudah terbukti pada ada pelaksanaan. Kemudian 110 itu ada permupakatannya. Kedua pasal plus 107 itu sama ancamannya. Ya. Nah, cuma untuk mengukur benar enggak sudah ada permulaan, ini kan 107. Kasus 107 itu orang mencoba menggulingkan kekuasaan yang sah gitu. Ya, datang ke MPR itu bukan menggulingkan. Menguji kebenaran itu apakah memang dengan menangkap seperti ini adalah ujian menguji kebenaran? Nah, itu yang ingin saya katakan. Mestinya ya itu tadi, ya. Kalau belum terbukti, ya, kalau cuma surat orang berkumpul gitu ya, tidak ada tanda-tandanya ada persiapan persenjataan atau apa segala macam. Agak sulit. Ini kan gini, dalam terminologi politik ini kan kudeta namanya. Dan kudeta itu di banyak negara hanya dilakukan oleh tentara gitu. Dan saya kira teman-teman yang 13 itu tidak punya akses ke tentara. Ada dua bekas tentara. Oh, Pak Kiplan dan satu lagi itu. Tapi bukan termasuk golongan yang punya akses. Udah pensiun itu. Udah pensiun. Jalan pun katanya sudah agak susah gitu. Saya tambahkan ini, saya pertajam ya. Saya pikir kita semua sepakat, makar ini maksudnya kan memaksa. Bahasa dari Bu Ratna tadi dengan Ibu Rahma itu menyampaikan aspirasi, apa itu maksa? Siapapun memahami itu bukan memaksa. Nah kemudian Pak Martin, ini saya bacakan Pak Martin sudah perintah penangkapan dari Bapak Sri Bintang Pamungkas. Membawa ke kantor Satuan Kerja Polri untuk diperiksa dan diambil keterangan sebagai tersangka. Saudara Sri Bintang Pamungkas sebagaimana yang dilaporkan oleh saudara Ridwan Hanafi. Didasarkan pada hasil gelar perkara tanggal 30 November 2016, tanggal di sini pelaporannya tanggal 21 November. Artinya ini kan laporan biasa ini Bang. Kalau laporan biasa kenapa nggak dipanggil besok?
Lakukan proses penyelidikan dulu. Kalau terbukti baru dilakukan proses penyidikan. Nah, ini satu poin. Ini jelas Polri keliru ini. Yang kedua, nah tadi kalau ada permintaan dari tersangka untuk dilakukan gelar perkara sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012. Diatur untuk transparansi proses penyelidikan dan penyidikan. Boleh. Itu dilaksanakan, Bang. Oke. Jangan ditolak itu, Bang. Ya. Karena equality before the law nggak lebih hebat Ahok daripada seorang Ratna Sarumpait. Oleh karena itu maka perlu digelar sidang yang kita sebut dengan gelar perkara terbatas atau terbuka terbatas. Untuk semua equal. Nah, jadi persoalan sekarang menjadi aneh. Kenapa? Muncul pikiran orang seolah-olah ini kategorinya 3 tadi ya. Kita ini style Europe kontinental, itu yang kita anut. KUHP kita menganut itu, Bang ya. Pakar hukum kita. Nah, di sini diatur bahwa jelas satu ada rencana membunuh presiden wakil presiden. Oke. Ini KUHP mengatur ini. Ya. Yang kedua, ingin menggulingkan pemerintahan. Ya. Yang ketiga, ingin menguasai sebagian wilayah negara Republik Indonesia. Ini memaksakan diri. Dan yang terjadi sekarang? Pertanyaannya, kenapa jadi muncul kasus Ahok kok ada larinya ke calon presiden atau wakil presiden? Karena presiden telat komentar tentang apa yang terasa oleh rakyat karena perilaku Ahok. Oke. Ini masalahnya sebenarnya. Baik. Iya. Baik, Ya. kita tahan dulu. Polemik masih akan membahas apa benar ada makar setelah pariwara berikut. Sidang diskors.